Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Firman Tuhan katakan bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Untuk itu dimanapun engkau berada Bapak Saudara, percaya bahwa kasih-Nya baru bagi Bapak, Ibu, Saudara. Fresh from the oven Bapak Saudara. Dan kasih-Nya sangat sanggup untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Untuk itu Bapak Saudara, dengan penuh ungkapan syukur, mari sama-sama pada pagi hari ini katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau luar biasa. Rencana Tuhan yang terbaik buat setiap kami. Mari sama-sama Bapak Saudara, dengan segenap hatimu, sama-sama nyanyikan pujian ini bersama dengan saya. Katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa sanggup pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan
rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan tidak kau beri rancanganmu yang terbaik bagi hari depan tidak kau beri rancanganmu. Dengan imanmu katakan yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat tahun baru Imlek untuk kita semua. Kiranya di tahun yang baru Tuhan terus akan menyatakan berkat, perlindungan dan kasih-Nya kepada kita. Kita juga tetap setia kepada Dia memasuki tahun yang baru ini. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih, bersyukur kepadamu untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat kami. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan nyatakan. Terima kasih untuk masalah. Terima kasih untuk kesulitan yang mungkin Tuhan kami hadapi. Karena kami percaya di tengah-tengah semuanya itu, kami bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini ada kesempatan buat kami menikmati kebersamaan tentu dengan keluarga kami dalam tahun baru Imlek. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah kami juga memiliki kesempatan di awal tahun baru ini untuk sama-sama menggumulkan firman Tuhan dan berdoa. Yang berdoa biarlah Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami, sehingga melalui firman kami merasakan kehadiran-Mu, melalui doa kami merasakan bahwa Engkau Tuhan dekat dengan kami, dan Tuhan yang memberkati kami pagi hari ini. Doa kami, demi Kristus Yesus kami berdoa bersyukur padamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing membaca satu Amsal, yaitu Amsal pasal yang kedua, Amsal nomor 2, ayat yang ke-20. Jadi satu ayat saja, tapi nanti kita akan membicarakan seluruh konteks daripada Amsal pasal 2 ini. Amsal 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan orang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kita membedakan antara orang baik dan orang benar. Nah, waktu kita menemukan teks ini, sebab tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan orang benar, maka kita berpikir bahwa ini kedua hal yang berbeda. Sebab kita pikir bahwa ada orang yang baik sama kita, belum tentu dia benar. Mungkin dia bukan orang yang taat hukum. Atau ada orang yang sangat benar sekali di mata hukum, bayar pajak, orang ini taat pada hukum lalu lintas, mengerjakan semua aturan-aturan yang ada. Tetapi orang ini nggak baik sama kita. Waktu kita kesulitan, dia nggak peduli sama kita dan nggak memberikan bantuan apa-apa. Bagi kita mungkin dia orang benar, tapi dia tidak baik. Dan sebaliknya, ada orang yang baik pada kita, tapi tampaknya dia kurang benar di mata hukum. Nah, istilah baik dan benar ini seringkali dipisahkan, Bapak Ibu Saudara. Namun, kalau kita membaca kitab Amsal ini Amsal adalah sebuah bahasa sebuah kitab yang ditulis dengan bahasa puisi, maka tidak tepat rasanya kalau kemudian kita membedakan kedua istilah yang ditulis oleh penulis Amsal ini. Karena teks ini tidak berbicara atau ingin membedakan kedua hal ini demikian. Dalam puisi Ibrani, kita kenal dua penulisan yang hampir mirip ini dengan istilah paralelisme atau paralelisme sinonim. Jadi bait pertama dan bait kedua itu sebenarnya memiliki arti yang sama, tetapi mungkin menggunakan kata atau bahasa yang bisa berbeda. Fokusnya bukan pada perbedaan, tetapi kedua kata yang berbeda itu ingin menunjukkan makna yang sama, tetapi dengan sebuah pengulangan.
Maka ayat 20 ini sebenarnya bukan merupakan sebuah kata perintah seperti yang tertulis dalam terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris menuliskan begini, "So you will go on the path of good people and you will keep on the ways of the righteous." Jadi kamu akan berjalan di jalan orang baik dan akan berjalan di jalan orang benar. Artinya begini, sebelum kamu, sudah ada orang lain yang berjalan di jalan yang baik dan benar itu. Kita tidak membedakan kedua istilah itu. Waktu kamu berjalan di jalan yang baik dan benar, kamu tidak sendiri. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir sebab kita tidak sendirian mengerjakan perjalanan itu. Pengamsal tidak ingin membedakan antara the path of good people and the ways of the righteous. Jalan orang baik, jalan orang benar. Keduanya sebenarnya sinonim, ya. Keduanya sinonim. Tidak dibedakan seperti pengertian dalam bahasa Indonesia. Sehingga yang ingin ditunjukkan oleh pengamsal adalah begini. Sudah ada nih jalan orang baik dan benar ini. Sudah ada. Sehingga hari ini tugas kita adalah kita berjalan di jalan itu. Mengikuti jalan itu. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya kita memastikan kita berjalan di jalan orang yang baik dan benar itu? Maka di ayat-ayat sebelumnya itu dijelaskan tentang bagaimana seharusnya kita bisa berjalan di jalan orang baik dan orang benar itu. Teks ini, Amsal yang nomor 2 ini, berulang kali kita menemukan kata, "Hai anakku." Sehingga memang Amsal ini kemungkinan ditulis untuk memberikan pengajaran kepada orang muda yang memang kurang berpengalaman, kurang pengetahuan, atau dengan kata lain, kurang hikmat. Jadi, untuk berjalan di jalan orang baik dan benar, hal yang diperlukan di ayat 1 sampai dengan ayat kelima dijelaskan bahwa kita harus memperoleh hikmat. Kamu kurang hikmat, anakku. Kamu kurang pengalaman dan pengetahuan. Maka kamu harus secara gigih berjuang untuk menemukan hikmat itu. Tetapi yang unik adalah bahwa penulis Amsal mengatakan hikmat itu harus dikejar dan dicari. Ya, bahkan seperti mencari harta terpendam. Namun, di ayat-ayat seterusnya kalau kita baca, kita menemukan bahwa pada waktu kita mengejar dan mencari hikmat, maka yang kita temukan itu adalah pengenalan akan Tuhan. Ya, pengertian akan takut akan Tuhan yang kita peroleh. Jadi pada waktu kita mengejar hikmat, maka kita sesungguhnya menemukan diri kita dekat dengan pribadi Tuhan. Di ayat yang ke-6 dikatakan begini. Ayat ke-5 dan ke-6. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kita berusaha untuk mengejar akan hikmat itu. Tapi semakin kita mengejar akan hikmat, sebagai orang yang kurang pengalaman, kurang hikmat, semakin kita mengejar, maka sesungguhnya yang kita temukan adalah bahwa kita mendapatkan pengenalan akan Tuhan, pengertian akan takut akan Tuhan. Ayat 6 tadi berkata, pada waktu kita menemukan Tuhan, waktu kita mengejar hikmat, kita menemukan Tuhan. Pada waktu kita menemukan Tuhan, maka Dia yang memberikan hikmat, sebab hikmat bersumber pada Tuhan. Itulah sebabnya ada sebuah lingkaran. Lingkaran itu seek wisdom, find God, seek God, find wisdom. Ya, jadi waktu kita mengejar hikmat, sesungguhnya yang kita temukan adalah Tuhan. Ya, waktu kita mencari Tuhan, kita menemukan hikmat. Nah, kedua ini bisa intertwine, ya, saling bergantian. Sehingga artinya pengejaran kata kita akan hikmat itu, ya, tidak untuk hikmat itu sendiri. Jadi tujuan tertinggi atau terakhir kita bukanlah untuk menemukan hikmat. Tetapi sebenarnya waktu kita mengejar hikmat, yang harus menjadi tujuan kita adalah relasi dengan Tuhan. Itu yang harus menjadi tujuan. Dulu sekali ada sebuah film, judulnya itu Book of Eli.
Jadi ini kisah tentang seorang yang mempertahankan satu-satunya kopian Alkitab yang ada di muka bumi, di mana pada waktu itu bumi itu dunia ini sudah porak-poranda hancur, banyak kota hancur dan sebagainya. Dan buku ini, Alkitab salinan kopian terakhir ini menjadi satu-satunya yang diperebutkan, sebab orang berpikir bahwa jika aku bisa memiliki Alkitab salinan terakhir ini, maka aku bisa kembali membangun dunia, kembali membangun kota. Maka si Eli ini yang memiliki buku ini, yang menjaga buku ini, dia terus mati-matian bahkan sampai mengorbankan nyawanya untuk menjaga buku ini. Jangan sampai buku ini jatuh kepada tangan orang yang kurang bertanggung jawab atau orang jahat. Namun, kalau saya kritisi film ini, sebenarnya Eli sendiri salah memahami. So, memang Alkitab memberikan hikmat. Tapi tujuan daripada semuanya itu bukan hanya sekedar pada hikmat itu sendiri. Bahwa kita memiliki pengertian untuk menjalani kehidupan ini, bukan. Tetapi tujuan akhirnya adalah bahwa kita kemudian memiliki sebuah relasi dengan Allah. Relasi dengan sumber hikmat itu. Sehingga hari ini mengapa kita perlu membaca Alkitab? Apakah karena supaya kita tahu banyak cerita Alkitab? Supaya kita menjadi orang bermoral? Supaya kita tahu tentang pengajaran Kristen, doktrin Kristen. Alasan itu baik, tapi alasan itu tidak lengkap. Sebab ketika kita membaca Alkitab, maka memang kita ingin menemukan hikmat. Supaya kita jadi orang berhikmat, menjalani kehidupan kita. Ya. Namun semakin kita membaca Alkitab dan lebih sungguh membaca Alkitab, merenungkan firman, kita tahu bahwa yang paling utama adalah bahwa kita dapat menemukan Tuhan dan memiliki relasi dengan Dia. Itulah sebabnya hari ini, mengapa kita perlu meluangkan waktu kita untuk membaca firman. Sebab di dalam firman itu, kita menemukan relasi bersama dengan Dia. Kita bertemu dengan Dia. Kita kemudian berada di dekat sumber hikmat itu. We try to seek wisdom, and we find God. We seek God, we find wisdom. Dan menarik sekali bahwa hikmat ini, ketika kita memperoleh hikmat, maka kita itu menjadi seorang yang bebas dari jalan yang jahat. Karena kita memiliki pengertian. Tapi bukan hanya sekedar karena kita memiliki pengertian. Karena sepanjang perjalanan kita ditemani dengan seorang pribadi yang selalu bersama dengan kita. Sehingga setiap waktu dia mengingatkan kita akan jalan yang benar itu. Dan yang terakhir sekali, dikatakan di ayat yang ke-22, Amsal 2 ayat 22, dikatakan begini. Tetapi orang fasik, ayat 21, karena orang jujurlah akan mendiami tanah. Ya. Jadi orang yang berjalan di jalan orang baik, orang benar itu adalah orang yang memiliki hikmat. Dan orang itu adalah orang yang jujur. Ya, kata sinonim lagi. Dan dia akan mendiami tanah. Ya, dan orang yang tak bercelalah, kata sinonim lagi, akan tetap tinggal di situ. Ayat 22. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Dengan kata lain begini. Seorang yang berhikmat, seorang yang berjalan di jalan orang baik dan orang benar itu, konsekuensi yang akan dia miliki, upah yang akan dia terima adalah dia akan tinggal di tanah. Tetapi orang yang tidak memiliki hikmat, orang yang tidak berjalan di jalan orang yang baik, orang benar, orang yang disebutkan sebagai orang fasik, pengkhianat, maka dia pasti dibuang dari tanah. Mengapa? Jawabannya sudah kita temukan tadi. Karena orang itu tidak memiliki relasi yang dengan sang pemilik tanah atau tuan tanah. Waktu kita memiliki hikmat, itu artinya kita memiliki relasi dengan sumber hikmat, sang tuan tanah. Mengapa kita tetap tinggal di tanah? Ini yang dikatakan oleh pengamsal. Karena kita memiliki relasi dengan sang tuan tanah itu.
Mengapa kita akan dibuang? Karena kita tidak memiliki relasi. Maka hikmat selalu identik dengan sumber hikmat. Sehingga pagi hari ini kita sama-sama menjalani tahun yang baru yang ada di depan kita. Nggak tahu di tengah-tengah pandemi ini penuh dengan banyak ketidakpastian. Semakin tidak pastinya arah ataupun jalan masa depan di depan, semakin seharusnya kita meminta ataupun mencari mengejar akan hikmat. Nah, itu artinya semakin seharusnya kita dekat dan memiliki relasi dengan sumber relasi itu. Sehingga kita sumber daripada hikmat itu. Kita memiliki relasi dengan dia. Sehingga memang nggak pasti. Memang nggak ada yang tahu di depan kayak apa. Tapi sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, Tuhan akan yang menolong kita. Tuhan terus yang akan menuntun kita. Sehingga apapun halangan di depan, selama kita berjalan dengan sumber hikmat itu, selama kita memiliki relasi dengan sumber hikmat itu, kita akan tetap melangkah. Mungkin kita akan melangkah 2 langkah di depan, akan mundur selangkah, 2 langkah ke depan, mundur selangkah. Tetapi selama kita terus melangkah, maka kita akan terus maju ke depan bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kita pagi hari ini, dalam segala aktivitas kita sepanjang hari ini, Tuhan yang tetap memberikan perlindungan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu, untuk teks hikmat yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah kami bisa belajar untuk terus dekat dengan Engkau, memiliki hikmat, karena Engkau sumber hikmat itu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Pagi hari ini kita juga akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk 3 pokok doa saja. Yang pertama, kita mau bersyukur tentunya di tahun yang baru ini, dengan segala kondisi yang hari ini kita alami. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Apapun, keluarkan kata syukur kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu waktu kita bersyukur di situ, kemudian kita akhirnya bisa melihat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita. Kita bisa menghargai hal-hal kecil yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Apapun yang hari ini yang kita ingin syukuri, memasuki tahun yang baru, tahun baru Imlek, tahun baru ini, kita datang kepada Dia, kita buka suara kita bersyukur bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan buat kami. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, betapa kesehatan dan kehidupan nafas itu menjadi sesuatu yang berharga, berarti sekali, dan Tuhan masih memberikannya kepada kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami berdoa kepadamu, biarlah Tuhan kami bisa menghargai setiap nafas yang Tuhan berikan buat kami, tidak menyia-nyiakannya, tapi menggunakan sebaik-baiknya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa, biarlah di tengah-tengah pandemi, kesulitan yang kami hadapi, kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami menyadari betapa kami ini orang-orang yang tidak mampu tanpa Engkau. Kami ini adalah debu tanpa Engkau Tuhan. Kami berdoa kepadamu, biarlah Tuhan menolong kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami, bersyukur untuk usaha kami, bersyukur untuk pelayanan kami. Bapak, kami berterima kasih kepada Tuhan, sebab kami tahu Tuhan yang memegang kehidupan kami, dan biarlah terus kami bisa merasakan akan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, demi Kristus Yesus kami bersyukur. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk kondisi pandemi yang masih kita alami. Kita mau secara khusus berdoa untuk vaksinasi yang terus dilakukan. Walaupun kita tahu ada banyak pro dan kontra, tapi kita berdoa supaya Tuhan menolong bahwa di proses vaksinasi ini, apa yang sudah disajikan oleh sains ini bisa diterima dengan baik, dan ada orang-orang yang kemudian merelakan dirinya untuk divaksin karena ini menjadi sebuah solusi untuk memiliki kekebalan imunitas secara kelompok, sehingga menolong kita terlepas daripada pandemi ini. Kita berdoa supaya Tuhan yang menolong pemerintah bisa dengan segera mengerjakan proses vaksinasi ini dengan baik dan semuanya terukur, sehingga dalam waktu dekat semua ataupun sebagian besar rakyat Indonesia bisa divaksin. Kemudian yang kedua, kita berdoa tengah-tengah pandemi ini, Tuhan yang menolong supaya pemerintah juga terus mengevaluasi semua kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar kebijakan yang melihat fakta yang ada di lapangan, dan kebijakan dibuat juga dikerjakan dengan sebuah pengawasan yang baik, yang ketat, sehingga kita rindukan tidak ada terinfeksi, data orang-orang yang terinfeksi itu bisa semakin menurun,
dan data orang yang sembuh juga semakin meningkat supaya Tuhan yang menolong bangsa kita di tengah-tengah pandemi ini. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk ini. Bapak, kami berdoa menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan untuk vaksinasi virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu, Engkau yang tolong memberkati pemerintah bisa bekerja dengan keras, secara khusus Kementerian Kesehatan dan semua lembaga terkait, supaya Tuhan memberkati, supaya mereka diberikan hikmat, kemampuan untuk membuat sistem yang terbaik, sehingga target-target yang telah disusun Tuhan bisa dikerjakan. Dan kami rindu sekali semua prosesnya bisa berlangsung dengan cepat, dan vaksin yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan ini benar-benar bisa dimanfaat dengan baik, berguna bagi kemanusiaan, sehingga kerinduan kami Tuhan, bangsa kami bisa terlepas daripada pandemi ini. Berdoa biarlah Tuhan Engkau menolong di tengah-tengah banyak pro dan kontra, tetap Tuhan Engkau memberikan hikmat buat anak-anak Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang menolong supaya vaksinasi ini bisa tepat guna, tepat sasaran, dan biarlah kerinduan kami Tuhan, Engkau yang menolong kami semua. Waktu kami menerima vaksin ini, kami memperoleh imunitas, kekebalan yang baik Tuhan. Sehingga kerinduan kami ya Tuhan, perlindungan dan kesehatan Tuhan nyatakan kepada kami dan keluarga kami dan semua komunitas kami. Yang berdoa menyerahkan juga untuk pemerintah, supaya mereka juga bisa membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang terbaik Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, melihat sekali, mengevaluasi kondisi yang ada di lapangan. Dan ketika kebijakan dibuat, kami rindu ada sebuah pengawasan yang ketat dikerjakan Tuhan, sehingga data daripada orang yang terinfeksi virus corona ini bisa semakin lama semakin menurun. Data orang-orang yang sembuh semakin lama semakin meningkat. Tuhan, Kau yang tolong berkati, Tuhan yang sertai pemerintah kami, berikan presiden kami Tuhan kemampuan memimpin bangsa kami di tengah-tengah pandemi ketidakpastian ini. Berikan hikmat buat dia. Terima kasih, ini doa kami demi Kristus Yesus kami berdoa. Lalu kemudian kita berdoa juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berdoa untuk GKBJ, khususnya kita berdoa untuk sinode, kita berdoa untuk baru ada penggantian ketua daripada ketua sinode. Lalu kita berduka karena ketua sinode kita dipanggil pulang oleh Tuhan, dan kita hari ini bersyukur Pendeta Randy sudah ditetapkan sebagai ketua sinode yang baru. Kita berdoa supaya Tuhan menolong hambanya bisa memimpin sinode GKBJ Kelapa Gading dengan berbagai kebijakan yang terbaik. Dan kita berdoa supaya Pastor Randy juga di dalam mengembalakan GKBJ Kelapa Gading juga tetap diberikan energi yang ekstra, supaya Tuhan memberikan dia hikmat, kemampuan memimpin yang baik, dan Tuhan yang terus menolong hambanya. Dan kita juga berdoa untuk semua pelayanan yang ada di GKBJ Kelapa Gading, biarlah Tuhan yang memberkati. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami mau berdoa untuk pergantian daripada ketua sinode kami Tuhan. Yang lalu kami berduka karena ketua sinode kami Tuhan panggil pulang, dan kami bersyukur ada pergantian yang baru, Pendeta Randy yang Tuhan angkat sendiri melalui forum yang ada, menjabat sebagai ketua sinode yang baru GKBJ. Kami berdoa supaya Tuhan Kau yang tolong memberikan hikmat buat hamba-Mu, berikan energi ekstra karena harus tentu membagi tugas-tugas. Tuhan yang berikan dia kesehatan selalu, kekuatan dan kemampuan leadership yang terbaik. Dan Tuhan yang menyatakan terus hikmat, berikan dia kesabaran juga dalam menghadapi dilema-dilema, dan waktu dia membuat keputusan kebijakan Tuhan yang memberikan hikmat. Tuhan yang tolong semua pelayanan juga yang ada di GKBJ Kelapa Gading tetap bisa dikerjakan dengan baik. Tuhan yang para hamba Tuhan, majelis, pengurus bisa terus bergandengan tangan di tengah-tengah pandemi ini, tidak putus asa Tuhan, tidak dikalahkan oleh pandemi ini, tapi terus berjuang mengerjakan apa yang bisa dikerjakan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang bersyukur Tuhan kami sudah berdoa, Tuhan dengar doa kami, dan biarlah sepanjang hari ini, waktu kami mengerjakan berbagai aktivitas kami, Tuhan tolong kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.